Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan tema komunikasi keluarga. Ya, pernah kita bicara, tapi orang yang kita ajak bicara dia cuek sambil main HP, sambil main game, sambil main ya macam-macam, bisa baca koran kayak gitu dan tidak mendengarkan kita dengan sungguh-sungguh. Kesel bukan? Nah ini sering anak-anak muda, anak remaja, anak kecil juga pas dibilangin oleh mama papanya, asik main game, kurang mau dengar. Jadi gini, saya mau kasih tahu bahwa setiap orang itu butuh didengar. Ya, salah satu komunikasi yang paling efektif itu adalah mendengarkan. Kita mau belajar dari Salomo. Ini Salomo itu adalah seorang yang sangat bijaksana. Ya, bijaksananya dia dapat dari takut akan Tuhan. Ini pernyataan dia. Jadi dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-20-21 dia bilang begini, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu," katanya. Jadi perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi mendengar, komunikasi paling efektif itu adalah bahasa kasih. Kalau kita mengasihi keluarga kita, kalau kita mengasihi orang tua kita mengasihi suami atau istri, mengasihi anak-anak, dengarkanlah mereka. Itulah bahasa cinta, bahasa kasih, mendengarkan seperti itu. Jadi ada orang bilang kayaknya perempuan atau wanita atau ibu kayaknya lebih banyak bicara. Ya, berapa ribu kata, katanya sampai 15.000 kata sehari. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, kemungkinan besar karena kita kurang mendengarkan mereka. Ya, kenapa istri banyak bicara? Ya, kemungkinan suami pria tidak mau mendengar. Ya, dibilang berapa kali, "Pak, angkat galon dong." Ya kan? "Angkat galon dong." Sampai 3 kali. Nah, makanya wanita itu jadi lebih banyak bicara karena suami kurang mau dengar. Nah, orang tua juga ya, mama kita bilang cerewet amat sih gitu ya. Kemungkinan besar kita anak-anak muda, anak remaja, anak kecil kurang mau dengar omongan mama atau papa kayak gitu. Jadi komunikasi yang paling efektif sebenarnya adalah ya mendengarkan ya. Kita sering salah dalam komunikasi itu. Apa sih komunikasi yang salah itu? Ya misalnya seperti ini ya. Kita cuman bicara terus kurang mau dengar. Amsal 18 ayat 2 ada dikatakan kayak gitu oleh Salomo. Dibilang kayak gini, orang bebal tidak suka pada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi ngomong aja, ungkapkan perasaan, tapi tidak mau dengar orang. Ya, ini juga bahaya. Ini bukan komunikasi yang benar. Kemudian ada juga komunikasi yang tidak tepat itu bicara itu sebelum mendengar. Kayak gitu. Dalam Amsal 18 ayat 13 dikatakan begini, "Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya." Memang ya, jadi belum orang selesai ngomong udah ngomong. Nah, ini tidak bagus. Ada juga orang bicara tapi dia cuek, dia tidak mau dengar dengan sungguh-sungguh. Jadi komunikasi yang paling efektif sebenarnya adalah komunikasi yang satu bicara, yang lain mendengar, kayak gitu kan. Nah, jangan pula satu bicara, siapa yang dengar? Tidak bagus. Atau juga ada yang dengar, yang lain dengar, maksudnya apa? Ya diam-diaman, nggak komunikasi juga kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi bahasa yang paling efektif dalam komunikasi adalah bahasa kasih. Jikalau engkau mengasihi keluargamu, dengarkanlah mereka. Kita mau belajar satu kata Mandarin, saya sering sampaikan ini, yaitu kata ting. Ya, ini menarik sekali, tulisan Mandarin. Saya bukan pandai tulisan Mandarin ya, tapi saya pernah belajar satu kata itu aja, ting. Ya. Jadi ternyata dalam tulisan ting itu ada loh 5 pengertian gitu ya. Itu mendengar dengan telinga, ya kan? Mendengar dengan hati, mendengar dengan mata, kayak gitu. Mendengar dengan sikap tubuh, kayak gitu. Dan mendengar dengan seperti apa ya? Seperti mendengar raja ngomong. Jadi kalau raja ngomong, kita kan harus perhatikan sungguh-sungguh. Kalau enggak, gawat kita kalau kita enggak dengar raja ngomong. Nah, jadi kata ting itu, kata mendengar sebenarnya itu bicara soal memberikan perhatian, ya, memberikan diri untuk orang yang kita kasihi. Seberapa berharga keluarga kita, seberapa sering kita mendengarnya. Ya, jikalau kita ingin menghargai pasangan kita, menghargai anak-anak kita, menghargai orang tua kita, dengarkanlah mereka, dengarkanlah mereka. Oleh karena itu saya rindu ya
Pasti Tuhan pun rindu kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Itu yang kita temukan dalam Yakobus 1 ayat 19. Oleh karena itu, supaya keluarga kita dipenuhi dengan keharmonisan, saya pikir kita harus berkomunikasi dengan efektif, yaitu bahasa cinta, yaitu mendengarkan. Mari kita berjuang untuk mendengar. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.